Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Febi Ilustari dengan NIM 2232021004, Prodi Ilmu Hukum semester 5. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang tantangan perlindungan hak akan hak moral dan hak ekonomi di era globalisasi dan digitalisasi, dan juga tantangan yang dihadapi dalam melindungi hak moral dan hak ekonomi tersebut. Untuk selanjutnya, mari kita simak videonya. Pembahasan pertama adalah pembahasan hak moral. Pengertian hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta karya untuk melindungi reputasi dan integritas penciptanya. Hak ini termasuk hak untuk menolak perubahan yang dapat merugikan reputasi penciptanya, serta hak untuk diakui sebagai pencipta. Hak ini bersifat abadi dan tidak dapat dipindahkan, meskipun pelaksanaannya bisa diwariskan setelah kematian pencipta. Dalam konteks hukum Indonesia, hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap nilai pribadi penciptanya. Untuk yang kedua adalah pengertian hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki individu untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karya atau ciptaannya. Ini mencakup hak untuk bekerja, berusaha, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, serta hak untuk menerima gaji yang adil dan memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi. Dalam konteks hak cipta, hak ekonomi memungkinkan pencipta untuk mengontrol penggunaan karyanya dan mendapatkan imbalan finansial dari penggunaannya. Perlindungan hak ekonomi diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia yang bertujuan untuk mendukung kreativitas dan inovasi. Nah, untuk yang berikutnya adalah tantangan pelindungan hak moral. Yang satu adalah penyebaran konten digital. Globalisasi dan internet memudahkan penyebaran luas karya intelektual tanpa izin pencipta. Pemilik hak moral seringkali kesulitan melacak dan mengendalikan penggunaan karyanya di berbagai platform digital. Misalnya, musik, artikel, atau foto dapat dengan mudah disalin, dibagikan, dan dimodifikasi tanpa persetujuan pencipta aslinya. Yang kedua adalah identitas dan keaslian karya. Teknologi digital memungkinkan manipulasi konten yang sangat canggih. Pencipta menghadapi kesulitan membuktikan keaslian dan melindungi integritas karyanya. Faktanya adalah pengeditan AI dan teknologi manipulasi konten lainnya semakin memperumit perlindungan hak moral. Dan yang terakhir adalah lintas batas yurisdiksi. Perbedaan regulasi dan hak cipta antar era mempersulit penegakan perlindungan hak moral. Sebuah karya yang dilindungi di satu negara mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang sama di negara lain. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tantangan perlindungan hak ekonomi. Yang pertama adalah pembajakan digital. Globalisasi digital telah mempermudah pembajakan karya intelektual. Musik, film, buku, dan perangkat lunak dapat dengan mudah disalin dan disebarluaskan tanpa membayar royalti, merugikan pencipta secara ekonomi. Yang kedua adalah platform berbagi konten. Platform media sosial dan berbagi konten seperti YouTube, TikTok, dan Instagram menciptakan kompleksitas baru dalam pembagian pendapatan. Algoritma pembagian keuntungan seringkali tidak transparan dan tidak memberikan kompensasi yang adil bagi pencipta aslinya. Dan yang ketiga adalah persaingan global. Globalisasi menciptakan pasar yang sangat kompetitif. Pencipta dari negara berkembang seringkali kesulitan bersaing dengan produsen konten dari negara maju yang memiliki sumber daya yang lebih besar. Dan untuk strategi penanganannya adalah yang pertama adalah harmonisasi regulasi internasional. Diperlukan kerja sama antar negara untuk mengembangkan kerangka hukum yang seragam dan dalam melindungi hak kekayaan intelektual di era digital. Yang kedua adalah teknologi blockchain dan NFT. Teknologi blockchain dapat membantu melacak kepemilikan dan penggunaan karya, memberikan transparansi dan perlindungan yang lebih baik bagi pencipta. Yang ketiga ada edukasi dan kesadaran.
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kehormati dan kekayaan intelektual melalui kampanye pendidikan dan sosialisasi. Yang keempat adalah sistem lisensi digital yang fleksibel, mengembangkan sistem lisensi yang lebih adaptif dan mudah diakses, memungkinkan pencipta mengontrol dan mendapatkan kompensasi dari karyanya. Dan yang kelima adalah perlindungan hukum yang lebih kuat, memperkuat instrumen hukum untuk menindak pelanggaran hak kekayaan intelektual di ranah digital, termasuk sanksi yang lebih tegas. Kesimpulannya adalah perlindungan hak moral dan hak ekonomi di era globalisasi dan digitalisasi membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan teknologi, hukum, edukasi, dan kerjasama internasional. Tantangannya kompleks, namun dengan strategi yang tepat kita dapat menciptakan ekosistem yang lebih adil bagi para pencipta. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan mengenai topik kali ini. Saya menyadari masih banyak kekurangan, maka dari itu saya menerima kritik dan saran dari kalian yang menonton video ini. Akhir kata saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.